Jokowi, Prabowo, misalnya ARB, kita katakan ada 3 faksi itu yang berpeluang maju, itu salah menentukan calon wakil presiden. Artinya begini, kalau Jokowi tidak cermat, lalu kemudian mengambil calon presiden yang tidak tepat, maka ada kemungkinan dia akan kalah di dalam pertarungan pilpres. Artinya akan sangat menentukan siapa. Nah, maka ada 3 komponen kan kalau kita lihat dari itu. Jadi paduan pertama adalah paduan militer, sipil, lalu paduan Jawa, luar Jawa, paduan tokoh muda, tokoh senior. Nah, menurut saya ini harus semua bisa diakomodasi, ini harus diakomodasi. Apakah cukup jeli elit PDIP? Apakah cukup jeli Jokowi? Apakah cukup jeli Bu Mega? Karena nanti yang akan menentukan calon wakil presiden. Apakah sudah pernah Anda survei mengenai apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat berkaitan dengan capres, cawapres? Sudah, kalau Polkom sudah memotret, jadi publik mengatakan bahwa yang paling cocok untuk berpasangan Jokowi adalah Yusuf Kala misalnya. Ada seperti itu. Hampir sebagian survei mengatakan seperti itu. Ada paduan pertama tokoh Jawa, luar Jawa, berpengalaman, belum berpengalaman. Kemudian juga paduan ini juga dianggap bahwa yang berpengalaman di pemerintahan daerah, yang satu sangat matang di pemerintahan pusat. Baik, tadi saya menarik yang sampaikan tadi mengenai Ibu Mega menyerahkan mandat begitu. Dan ini menjadi suatu titik juga menurut saya bahwa sebuah partai bisa menjadi sebuah partai secara profesional, bukan lagi sebuah partai yang berdasarkan terah begitu. Ini menjadi contoh yang cukup baik jika memang PDIP bisa melalui ini semua ketika mau menyerahkan kepada Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang kemudian mempertanyakan beberapa hal ketika misalnya ada sinyalemen yang berkembang atau beberapa elit PDIP mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang sangat mempertimbangkan regenerasi. Artinya ada calon-calon muda. Saya kemudian melakukan sebuah analisa, apakah betul ini sudah disiapkan? Itu kan pertanyaan kita. Lalu kemudian jangan-jangan ini adalah sebuah perjalanan politik yang kebetulan muncul, lalu kemudian secara kita bisa lihat lah, misalnya memang muncul ada Ganjar Pranowo, lalu kemudian muncul Tri Risma hari ini. Ya, teras narang dan lain sebagainya, itu fenomena. Tapi menurut saya, apakah betul partai politik kita termasuk PDIP sudah betul-betul menyiapkan? Kan ini problem kita. Selama ini kan partai-partai kita memang bermasalah dengan rekrutmen politik kan. Artinya apa? Regenerasi malah berdasarkan darah begitu ya. Nah, ini keturunan. Ketika itu dihembuskan, saya termasuk orang yang mempertanyakan ya, bukan tidak mempercayai, tapi mempertanyakan apakah betul partai politik ini sudah menyiapkan kader-kadernya, atau jangan-jangan kader itu muncul lalu kemudian menonjol, lalu kemudian itu dianggap atau diklaim sebagai sebuah kaderisasi partai. Apakah sosok Jokowi begitu yang merupakan kader PDI Perjuangan belum melekat kental begitu dengan ideologi PDI Perjuangan? Begini, ada satu hal yang perlu kita lihat ya. Ternyata juga menurut saya jam terbang menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kita tahu selama ini beliau ada di Solo, lalu kemudian muncul mendunia. Ketika beliau itu muncul mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, itu kan tidak diperhitungkan. Nah, artinya kan kemudian muncul bagaimana kemasan, lalu kemudian didongkrak oleh teman-teman media tadi. Nah, saya kira memang pada akhirnya sesuatu hal kita anggap, saya mencoba melihat teori pop culture ya. Dalam teori pop culture itu kan cepat sekali, lalu kemudian cepat juga dia akan surut. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada sosok Pak Jokowi. Menarik begitu kalau tadi Jokowi efek dan pengaruhnya terhadap pemilih begitu. Tapi bagaimana Jokowi efek dan pengaruhnya terhadap partai politik begitu? Siapa yang akan merapat ke kutub PDI Perjuangan? Ya, kita melihat kan tadi saya katakan ada 3 klaster. Klaster pertama adalah PDIP, klaster kedua adalah Golkar, ketiga adalah Gerindra. Namun ketiga partai ini masih harus tetap mereka berkoalisi. PDIP dengan perolehan 19%, katakan 20%, ya itu masih tetap harus membutuhkan koalisi. Sekarang yang sudah kelihatan adalah Nasdem merapat ke situ. Golkar belum kelihatan arahnya ke sana. Ke siapa? Lalu kemudian ketiga Gerindra. Tadinya P3 kan, ketika muncul Surya Dharma Ali dalam kampanye. Saya hadir juga di sini membicarakan itu. Tapi menurut saya dinamika internalnya mengejutkan sekali ketika beberapa elit termasuk di sana Pak Emron Panggapi kemudian mengkritik kehadiran beliau SDA. Saya kira pada akhirnya apa? Nanti kutub daripada pertarungan koalisi ini ditentukan oleh 2 partai yang berada di posisi keempat dan kelima. Siapa dia? Adalah Demokrat dan PKB. Demokrat tidak akan mungkin mereka ini merapat ke PDI karena hubungan Bu Mega dan SBY. Artinya apa? Demokrat ada kemungkinan besar merapat ke Golkar dan juga ke Gerindra. Ya, tinggal Pak SBY yang menentukan. Lalu kemudian yang kedua adalah PKB. Ini lebih lentur, lebih dinamis kemana? Nah, saya kira partai-partai lain
PAN itu sudah ada komunikasi politik 3 hari yang lalu antara Pak Hatta Rajasa dengan Puan Maharani. Kemudian PKS saya kira secara ideologis akan sulit juga merapat ke PDIP. Nah ini menurut saya realitas-realitas politik. Dan ada sesuatu hal yang mengembirakan menurut saya bahwa partai-partai Islam, partai-partai menengah ini perolehannya luar biasa. Apakah muncul poros baru? Nah, kalau muncul poros baru, ini menarik sekali. Mas Heru, ini kita akan break dulu sebentar, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Baik, tadi menarik disampaikan oleh Mas Heri Adam ya mengenai poros baru Partai Islam yang justru suaranya makin terdongkrak begitu dalam pileg kemarin. Ya, saya kira memang ini di luar prediksi lagi ya teman-teman lembaga survei. Lagi-lagi saya mengatakan Polkom sudah merilis dan memperkirakan antara 6-9% dan itu menjadi kenyataan. Nah, menurut saya begini, kalau poros tengah ini partai-partai Islam yang sama-sama kemudian mempunyai keinginan untuk melakukan koalisi, ini akan menjadi pertarungan peta yang beda lagi. Saya kira karena ketiga klaster yang kita sebut tadi ini kan sangat bergantung kepada partai tengah. Nah, satu lagi yang belum kita sebut adalah Hanura, arahnya kemana? Nah, ini kan karena sudah kadung dari awal mengusung Win HT, saya kira memang pada akhirnya harus menurunkan jauh sekali gridnya. Nah, apabila partai Islam ini berkoalisi, saya kira akan mengubah peta pilpres. Jadi bisa jadi ya. Nanti kekuatan ini kan kita anggap sekarang kan dari penghitungan PKB 9, lalu kemudian PKS ada 6, PAN ada 7, lalu kemudian 6 juga P3 plus PBB katakan 2% misalnya. Itu sudah lebih daripada bisa mengajukan sendiri begitu akhirnya ya, saya kira. Nah, ini sangat luar biasa kalau itu terjadi, tapi tidak mudah. Itu kuda hitam baru kayaknya Dam tuh nanti. Tapi tidak mudah. Ada apa masalahnya? Partai Islam itu tidak memiliki tokoh yang bisa menyatukan. Karena kan kita tahu basis daripada... Roma Irama tidak masuk hitungan dalam ini? Saya kira beberapa partai kan tidak sepenuhnya mendukung. Itu kan menurut saya marketing politiknya PKB saja untuk mendorong. Menarik. Pak Heri, ini menarik begitu ya. Kalau dikatakan bahwa sempat ada pemikiran juga begitu ya, bahwa menyamakan Jokowi sebagai musuh bersama begitu. Karena kita lihat bahwa Pak Jokowi sendiri raja survei begitu ya. Ini menjadi musuh bersama capres lain begitu. Nah, apakah ini akan menurunkan efek Pak Jokowi begitu atau justru bisa mendongkrak karena strategi terzolimi ini kuat sekali begitu ya untuk mendongkrak juga. Menarik, saya kira pertanyaannya luar biasa begini. Ada yang tidak dipahami oleh banyak orang bahwa dalam psikologi politik itu ketika seseorang atau kelompok orang disakiti, maka ada kecenderungan ya orang yang disakiti itu menimbulkan simpati yang luar biasa. Seperti itu. Maka ketika misalnya sindiran-sindiran itu dilakukan oleh katakan Prabowo waktu itu ya, berpuisi-puisi lalu dibalas juga dengan puisi, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa hati-hati melakukan itu. Karena memang tidak menyasar pada sosok Jokowi, tapi kan sindir-sindiran itu kemudian bisa kita tebak arahnya kemana. Nah, beruntung pada saat itu kan tidak terlalu panjang ya. Saya kira memang psikologi politik itu ya. Psikologi politik itu di mana ketika orang disakiti, orang itu akan timbul kasihan. Ya, itu kan menimbulkan simpati. Kalau menimbulkan simpati ketika orang dikeroyok ramai-ramai, itu kemungkinan besar masyarakat akan tertuju pada itu ya, makin simpati. Nah, ini makanya ketika tadi pertanyaannya misalnya dikatakan bagaimana nanti kalau dikeroyok kiri dan kanan ramai-ramai, saya kira harus hati-hati. Ya, strategi politiknya harus jitu karena simpati publik ini sulit ditebak dan tidak semua elit itu memahami tentang psikologi politik. Jadi ya, jadi bumerang akhirnya begitu ya. Ya, psikologi politik ini masih akan terus dibaca begitu, tidak hanya oleh partai politik, elit politik dan juga capres, tapi juga pemilih nanti begitu di Pilpres 2014. Dan ini tentunya akan semakin menarik begitu ya untuk melihat gambarannya. Baik, Pak Budi terima kasih, Pak Heri terima kasih hadir bersama kami di Ada Apa Berita. Baik, kita akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dengan informasi serta perbincangan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mbak.